Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dara Mustika Saragi, LPTK Universitas Balikpapan dengan NIM 255041890. Sekolah SMP Negeri 1 Serbajadi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Miss. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dibawakan oleh Rio. Kepada Rio, Ibu persilakan, Nak. Kalau kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, peserta didik Ibu harapkan untuk berdiri semua, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Apa kabarnya murid Ibu semua? Baik sekali atau baik saja? Baik sekali. Oke. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oke, tidak ada yang tidak hadir. Semua dalam keadaan sehat? Sehat, Miss. Oke, semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Miss. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar mengenai EPB dan KPK. Tentang apa? EPB dan KPK. Nah, sebelum masuk ke pematerian, Miss mau bertanya. Ada tidak siswa Ibu yang pernah mendengar kalimat dari kelipatan? Oke, Kakak, apa? Berdiri sayang, berdiri nggak apa-apa. Namanya? Perkenalkan, nama saya Apriliana Yasha. Hmm? Menurut saya kelipatan itu bilangan yang bertambah. Bilangan yang bertambah, oke. Yang lain ada tambahannya? Yang mau, Miss, saya Miss. Yang berbeda atau sama? Sama? Nah, Miss luruskan ya. Sudah bagus tadi, tepuk tangan dulu. Oke, nah kelipatan itu adalah hasil kali dari suatu bilangan dengan bilangan lain. Pertanyaan kedua, apakah peserta didik Ibu Dara pernah mendengar kalimat faktorisasi? Oh, oke, silakan. Kamu juga? Oke, dia dulu. Oke, berdiri sayang. Namanya? Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini. Faktorisasi yaitu pohon faktor. Iya, pohon faktor. Yang lebih lengkap? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Miselin Aprilia Purba. Pemaktoran nilainya jadi Faktorisasi nilainya jadi pemaktoran.
jadi pemaktoran. Tadi pohon faktor, sekarang pemaktoran. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi faktorisasi itu adalah pemecahan faktor-faktor menjadi lebih kecil. Miss, kenapa sih kita harus belajar kelipatan dan faktorisasi? Kan kita belajarnya KPK dan EPB. Benar? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ada dalam hati. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep dari EPB dan KPK. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat menentukan nilai dari EPB dan KPK dari permasalahan nanti yang Miss Dara kasih. Dan yang ketiga, nanti Miss Dara akan bagikan LKPD, di mana di situ nanti kalian mengerjakan soal yang berbeda setiap kelompok. Setelah itu dipresentasikan dengan tepat. Paham tujuan kita hari ini? Semangat! Oke, tepuk tangan. Nah, biar lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking mengenai KPK. Ayo berdiri semua. Siap? Oke. Ayo kawan semua, mari ayo hitung faktornya, pelan dengan teliti, ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. 4 EPB, oke. Mari hitung faktornya, faktor yang sama dan yang tidak sama, ambil pangkat terbesar, kalikan semua, ku dapat KPK. Oke, semangat. Oke, silakan duduk. Nah, Miss akan kasih sebuah video, di mana di video ini Miss minta untuk para siswa Miss agar apa sih informasi yang kalian dapat dari video tersebut. Siap? Paham? Oke, kita mulai. Oke, nanti Miss suruh salah satu ya. Ayo perhatikan. Sambil dicatat yang poin-poin pentingnya dari permasalahan video ini. Ayo dengarkan ya. Sepuluh hari aku tidak ke pantai. Sekarang waktunya Joko aku ke pantai. Let's go.
Oke. Oke, nah kita putar lagi atau sudah ada yang dapat? Oke, good job, tepuk tangan dulu. Oke, nah dari video tadi yang Miss sudah paparkan, apa yang dapat kalian tangkap dari video itu? Siapa yang mau mencoba? Siapa? Yuk. Tadi katanya sudah. Ayo. Nggak apa-apa, kita. Oke, lagi nggak apa-apa kakak. Silakan kakak, berdiri. Dari video tersebut, ada Connie dan Bron. Mereka berenang dengan hari yang berbeda-beda. Connie 10 hari sekali, sedangkan Bron itu 15 hari sekali. Connie ingin berenang bersama Bron. Kapan mereka dapat bertemu? Kelipatan dari Kapan mereka dapat? bertemu. Oke, silakan dulu duduk. Yang pertama berarti identifikasi dari video ini tadi ada siapa yang diketahui di sini? Connie dan Bron. Mereka sedang ngapain? Berenang. Setelah itu, Connie merasa sedih. Iya, ingin bertemu dengan Bron. Apa diketahui? Connie berenang berapa hari sekali di sini? Connie 10 hari sekali. Connie 10 hari. Oke, kalau Bron 15 hari sekali. 15 hari. Ini yang diketahui ya kan? Lalu yang ditanya apa tadi? Kapan mereka bisa berjumpa atau bertemu? Kapan mereka bisa berjumpa? Mereka berjumpa. Oke. Nah, kalau berbicara kapan mereka bisa berjumpa, berarti dia menggunakan KPK atau EPB? KPK? Oh iya, KPK atau EPB? Iya, KPK. Menggunakan apa itu KPK? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Siapa yang bisa menyelesaikan ke depan menggunakan KPK ini? Agar tahu Connie dan Bron dapat bertemu dia di berapa hari. Siapa? Ayo, nggak apa-apa. Yuk, KPK. Berarti pertama kali yang yang dilakukan itu langkah pertama adalah apa? Iya, bisa kakak? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ayo, silakan. Iya, nggak apa-apa. Bawa catatannya yang tadi nggak apa-apa. Oke, ayo. Yang lain perhatikan ya. Mana tahu nanti ada, Miss, saya penggunaannya seperti ini. Miss, saya seperti ini. Boleh. Paham? Oh, kakak ini cari kelipatan terlebih dahulu. Kelipatan berapa ya? Kelipatan dari 10.
Oke. Nah, jadi mereka bertemu di hari keberapa? Ke hari ke-30. Oh, jadi ini menggunakan EPB atau KPK? Oke, tepuk tangan. Good job ya. Nah, di sini kan yang diketahui adalah Koni berenang 10 hari. Sedangkan Bron 15 hari sekali. Bagus kakak ini. Dia menggunakan KPK. Nah, di sini langkah pertama itu KPK adalah mencari kelipatan. KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Mana angka yang sama? Kakak ini sudah paham. Langsung ditandainya dengan angka 10. Berarti Koni dan Bron bertemu di hari. Oke, good job. Ada pertanyaan mengenai video? Oke, kita buktikan ya. Kita hapus dulu ini. Benar tidak ya bahwasannya Oke, kita lihat ya. Benar tidak? Oh, belum muncul ya. Nah, dari video sebelumnya, ini jawabannya. Ada Koni dan Bron, mereka berenang. Benar ya tadi ya, identifikasi dari kakaknya ya. Lalu 10 hari Koni, 15 hari si Bron. Pertanyaannya, kapan mereka bertemu dan dapat berenang bersama-sama? Benar tidak 30 hari? Good job. Berarti jawaban dari kakaknya benar. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang EPB. Apa itu EPB? Faktor EPB adalah nilai terbesar dari faktor-faktor persekutuan dari suatu bilangan atau dua bilangan. Contohnya, carilah EPB dari 16 dan 24. Di sini ada EPB 16 dan 24. Langkah pertama adalah kita faktorkan dulu. 16, faktor dari 16 berapa? 1, 2, 4, 8. Iya benar. Ada yang belum paham mencari faktor? Sudah ya? Iya, karena tadi sudah bisa menjawab, berarti otomatis yang ini juga sudah. Faktor dari 24, ayo sama-sama. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke. Jadi kalau dianya KPK tadi yang terkecil, berarti kalau EPB berapa angka yang terbesarnya, Nak? Yang sama ada di 16 sama di 24. Angka berapa? 8. Pintar. Berarti faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 8. EPB dari 24 dan 16 adalah 8. Tepuk tangan. Tentang EPB ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, good job. Berarti paham ya? Langkah pertama kita menentukan apa? Faktornya dulu. Setelah itu kita cari faktor yang lebih tinggi nilainya, yang paling tinggi. Kenapa enggak 1? Karena dia EPB, kelipatan persekutuan terbesar. Jadi yang paling besar nilainya. Nah, kalau ini KPK yang tadi. Berarti kalau dianya sudah bisa menjawab soal tadi video, ini easy man. Apa itu? Oh, belum muncul ya. Miss hapus dulu. Nah, sekarang KPK. Kalau sudah bisa menjawab tadi video tadi, mengidentifikasinya, dan dia sudah bisa menjelaskan, berarti dia tahu KPK. Apa itu KPK? KPK adalah Kelipatan persekutuan terkecil. Atau KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Berarti dia terkecil dan dia sama nilainya. Contoh dengan mendaftarkan kelipatan. Contohnya kelipatan dari 6, 10. Jadi bilangannya berapa? Kelipatannya yang terkecil KPK. 6 dan 10 berapa sayang? 6
6 dan 10. Ayo kita periksa. Oh iya benar, good job. KPK-nya berapa? Oke, tepuk tangan. Nah, ada pertanyaan mengenai yang di PPT? Yang di PPT tidak ada pertanyaan sebelum kita masuk ke LKPD? Yang di PPT. Berarti udah pas semua paham? Sebelum masuk nanti ke tugas kelompok. Oke, jika semuanya sudah paham, Miss akan bagi LKPD-nya, nak. Lembar kerja peserta didik. Di mana nanti di sini di LKPD buat kelompoknya. Kelompok 1 yang sudah kita bagikan sebelumnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Miss bagikan dulu ya. Kelompok 1 bagian Kak Mutia ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, cara pengerjaannya di LKPD ini, nak. Langkah pertama buat dulu kalian kelompok berapa. Kedua, buat nama-nama kelompoknya. Ketiga, baca soalnya dengan teliti dan baik-baik. Setelah itu, tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Ada pertanyaan? Oke, bisa dikerjakan sekarang? Oke, dikerjakan dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan. Dapat soal pemecahan masalahnya menggunakan apa itu, Kak? Menggunakan EPB. Oke, good job. Langsung dapat ya permasalahannya. Good job, good job. Kalau kelompok terakhir sudah sampai mana? Oke, ya. Nah, kerjakannya pelan-pelan dan teliti ya. Miss kasih waktu 10 sampai 15 menit. Nanti masing-masing kelompok presentasi. Kakak dapat udah nyampe mana? Oke, langkah-langkahnya mantap, mantap. Semangat, semangat. Nanti langsung ditentuin ya siapa yang baca, siapa yang menjelaskan. Iya, good job. Iya Bang,
dibagikan ya. Ya kan? Iya. Good job. Oke, kakak mencari faktornya ya. Pelan-pelan aja ya kak, pelan-pelan dan teliti dibaca soalnya dengan teliti. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal pembacanya. Dan jangan sampai matematika itu kalau salah satu nanti tetap salah jadinya. Jadi harus teliti, oke? Oke, masih ada waktu kita. Ini ada petunjuknya tuh di LKPD. Bekerja dengan kelompokmu sesuai dengan instruksi yang diberikan guru. Yang tadi Ibu Dara udah sampaikan ya kan? Kerjakan dengan seksama dan teliti. Lima menit lagi. Nggak apa-apa, kita kan di sini diskusi. Jadi nanti jangan terlalu tegang kali, takut salah, takut salah. Yang namanya belajar, salah benar itu hal biasa. Yang penting kita harus tetap mau belajar. Itu yang terpenting. Untuk menentukan jumlah kelompok yang sama, untuk menentukan waktu bertemu bersama-sama sehingga kurang tepat. Oh ya, mana tadi soalnya sini, Miss lihat coba. Oh, ini untuk jawaban permasalahan di atas dapat diselesaikan menggunakan KPK. Salah jawaban kamu, pernyataan kamu, dan diberi alasan juga ini alasannya. Oke, alasannya untuk sehingga kurang tepat. Oh iya, good job, bisa. Kerjakan soal selanjutnya nak, waktunya 4 menit lagi.
Ada kelompok yang sudah siap? Kelompok 4 sudah ready, udah siap? Sedikit lagi, oke. Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 2? Sedikit lagi. Semua sedikit lagi. Kelompok 1 udah siap belum? Sudah? Good job. Kelompok 1 udah siap. Oke, kita tunggu ya, 2 menit lagi ya. Siap-siap nanti masing-masing setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya. Siapa nanti yang jadi moderatornya, yang menjelaskan, dan yang ngomong mengucapkan, perkenalkan kami dari, nah itu siapa, baru nanti yang menjelaskan di papan interaktifnya siapa, baru yang membacakan soalnya siapa, harus ditentukan ya, jadi nanti maju. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya soalnya ya, kotaknya? Kelihatan ya. Oke, sini aja. Tapi gambarnya nggak kelihatan ya yang di atas ini. Soal cerita FPB dan KPK. Oke, di sini aja udah bisa lah ini. Berbagi informasi sama teman sekelompoknya nih. Kamu misalnya paham nih 2 orang, yang 3 orang, yang 1 orangnya ada yang belum paham, diajarin. Jadi ketika maju nanti dia paham. Nih Abang Rio, oke? Sudah siap semua atau ada yang belum? Masih, Miss bentar lagi dong. Miss, minta waktu lagi dong. Atau Miss sudah siap? Sedikit lagi? Oke, ya. Nggak apa-apa, Miss tunggu. Kelompok 1? Abang Rio sudah? Sudah belum? Oh, Abang Sultan? Oke, Abang Sultan ini senyum-senyum aja, senyum-senyumnya. Wah. Kakak Queen. Sudah? Oke, ini Kakak Queen ini. Ini good job kali nih kelompoknya nih. Dari tadi sama temennya nih diskusinya. Serius banget, Miss lihat dari tempat duduknya tadi. Oh, yang lain juga iya. Tapi dia lebih kayak menerangkan gini-gini gayanya. Keren, keren. Abang Ajam? Oke, Abang Ajam. Miss ingatkan sekali lagi, jangan lupa tentuin siapa nanti yang menjadi pembuka, pembaca soal,
penyampaian langkah-langkah yang kalian buat. Jadi pastikan langkah-langkahnya step by step-nya itu runtuh. Dicek ulang, mantauan tiada keselipan. Kalau sudah bisa dibilang sudah, kalau belum bilang. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Nah, ketika kalian sudah siap mengerjakan LKPD-nya, masing-masing kelompok maju ke depan, terutama kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap? Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1 ke depan semua. Ayo kelompok 1. Ini soalnya kelompok 1 ya. Soal cerita EPB dan KPK. Siapa yang jadi pembukanya? Oke, berbaris di bagian pojok nih soalnya. Nah, jangan menutup ini nak, nanti menjelaskannya susah kalian. Nah, jangan jauh-jauh kali. Oke. Nah, silakan tampilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Oke, sini sedikit sayang, sini sedikit. Nggak apa-apa. Nanti waktu di sini 2, sini. 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 Nanti keluar kali nggak nampak. Oke, nggak apa-apa. Nanti geser. Maju, Kak. Kakak kan mau ngomong kan. Nah, gini ya nanti ya urutannya ya. Kamu sini sedikit. Geser di belakangnya. Lagi, geser. Bang, sini sedikit. Oke, seperti ini nanti ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mutia. Nama saya Nora. Kenapa nama saya Rio? Kenapa nama saya Dona? Soal cerita EPB dan KPK. Secara cerita di bawah ini kemudian tentukanlah pertanyaan di bawah merupakan pernyataan yang benar atau salah. Di sekolah, ibu guru ingin membagi siswa dari beberapa kelas ke kelompok yang sama banyak anggotanya. Kelas A ada 24 siswa, kelas B ada 36 siswa, kelas C ada 60 siswa. Bu guru ingin semua siswa terbagi rata tanpa ada yang tersisa. Dan setiap kelompok terdiri dari jumlah anggota yang sama. Pertanyaan 1. Permasalahan di atas dapat diselesaikan menggunakan EPB. Siapa yang menjelaskan di sini? Oke, nah sini Kak, silakan. Nah, geser ke sana Abang. Oke, Abang yang baca soalnya boleh hadap ke Kak Mutia. Oke, yang lain perhatikan. Nah. Oke. Permasalahan di atas dapat diselesaikan menggunakan KPK. Oke, good job. Lanjut. Kelompok yang bisa dibentuk adalah 12 kelompok. Oke. Banyaknya siswa kelas A dalam setiap kelompok lebih sedikit daripada siswa B. Banyaknya siswa C dalam setiap kelompok ada 5 orang. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya. Silakan. Oke, ada. Sebutkan nama ya. Dari kelompok berapa? Nama saya Rama, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana banyak siswa kelas C dalam setiap kelompok 5 orang itu benar? Boleh diulangi pertanyaannya biar nanti lebih paham? Ulangi, Kak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana banyak siswa kelas C dalam setiap kelompok 5 orang itu benar? Terima kasih kepada Rama. Baik, saya akan mencoba menjawab pernyataan
pernyataan dari Rama. Karena jumlah kelompok yang dibentuk adalah 12, sedangkan siswa kelas C sebanyak 60 siswa. Jadi banyak siswa dibagi banyak kelompok. 60 dibagi 12 sama dengan 5 orang siswa. Sudah paham? Sudah paham? Dapat 5-nya dari mana? 5 orang? Oke. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Beri dulu tepuk tangan. Oke, baris dulu yang rapi, baris dulu yang rapi, nah, yang rapi. Oke, nah kelompok 1 ini sudah bagus. Kelompok first time, pertama maju, Kakak Mutia dan teman-temannya. Nah, jadi pemateri ini tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 bagus dari Kak Damanik ya. Borun Damanik, dia mengatakan banyak siswa kelas C dalam setiap kelompok 5 orang. Mana tadi penulisnya, Nak? Oke, 5 orang. Kenapa bisa 5 orang? Udah dijelaskan sama Kak Mutia. 5 orang karena kelas siswa C ada berapa, Nak? 60. Nah, di sini jumlah kelompok yang bisa dibentuk adalah 12 kelompok. Berarti 60 dibagi 12 adalah, dapat dipahami? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan sama kelompok 1? Oke. Nah, kalau gitu Miss lah nih, Miss mau tanya nih. Kenapa permasalahan di atas dapat diselesaikan menggunakan KPK itu salah? Kenapa? Ayo. Karena untuk menentukan waktu bertemu bersama-sama sehingga kurang tepat. Oh, jadi karena dia KPK itu kan untuk menentukan waktu bertemu, kapan bertemu secara bersama-sama seperti video tadi ya. Oh, jadi Kak Mutia, teman-teman menangkap kalau KPK itu untuk menentukan waktu bertemu. Maka kalau ini kan yang ditanyakan tadi pembagian rata ya. Oh, maka pernyataannya salah. Ini benar semua. Tepuk tangan. Jadi yang di sini dia benar. Dia tidak pas dia menggunakan KPK, tapi dia yang benar menggunakan. Oke, good job. Silakan duduk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Ini soal cerita ya. Kelompok 2. Oke, bagian Kak Rama ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal. Sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rama, nama saya Michelle, nama saya Queen. Soal cerita. Oh, belum kembali ya ini ya. Tunggu dulu Nak, tunggu bentar. Miss mau kembalikan itu terlebih dahulu, biar soal kalian muncul. Oke, silakan. Soal cerita. Menentukan waktu bersamaan. Jessica latihan musik tiap 4 hari. Donna tiap 6 hari. Pada hari keberapa mereka akan bertemu kembali? Nah, langkah pertama menentukan. Boleh dituliskan di situ jawabannya? Ah, di situ. Langkah-langkahnya ditulis terlebih dahulu. Baru nanti dijelaskan biar teman-temannya lihat. Tunggu Kak, biar full dia. Oke, good job. Lanjut. Yang lain dipahami, nanti kalau nggak paham boleh bertanya. Oh, ini Nak, ini kita pencet terlebih dahulu dari sebelah sini. Oke, lanjut di sini.
Kelihatan Kak, Bang? Oke. Langsung aja nak, jadi KPK dari 4 dan 6 gitu. Gitu kan tadi? Iya. Ini nak ngapusnya yang ini, kita klik ini. Oke, langsung bikin KPK dari berapa tadi? 4 dan 6. Oke, dah 4 dan 6 berapa? Biar muat papan interaktifnya ini. Oke, boleh dijelaskan? Ya, silakan. Langkah pertama itu bacaannya yang atas, ya. Oke, berarti kan tadi pertanyaannya berapa hari mereka akan bertemu tangan tadi? 12 hari. Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak. Oke, jadi cukup. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, penyampaiannya cukup jelas. Pakai langkah pertama. Kelompoknya juga cukup jelas, membacakan soal. Langkah, berarti dia bertemu di hari ke? Oke, tepuk tangan sekali untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Naufal. Perkenalkan, nama saya April. Perkenalkan, nama saya Saya akan membacakan kami memiliki 12 buah apel dan 18 buah anggur. Ia ingin membagikan buah-buah tersebut ke dalam beberapa kantong plastik dengan jumlah apel dan anggur sama banyak di setiap kantong. Berapa kantong plastik paling banyak yang dapat dibuat dan berapa jumlah apel dan anggur di setiap kantong? Perlu ini? Oke. Silakan. Setelah ini kelompok kalian ya. Oke. Apanya nak? Lihat Miss. Langkah keduanya boleh langsung ke ini aja. Gini, langkah keduanya boleh langsung gini aja. Kue sagu dibagi dengan banyak toples. Tuh. Iya, biar kenapa? Biar papan interaktifnya muat. Ya kan? Iya.
Ya. Lihat langkah pertamanya mana atau bisa kita sederhanain lagi. Oke, udah cukup langkah pertamanya. Oh, jadi EPB ya? Oke, jadi langsung aja jadi EPB sama dengan berapa dapatnya? Sama dengan oke, good job. Lanjut. Oh, gini aja Kak, biar muat papan interaktifnya. Miss bantu ya. Nah, ini tadi kan dapat EPB-nya 6. Langsung aja ke pertanyaan ini. Langsung aja. Apel itu ya pertama ya. Apel sama dengan gitu aja. Apel gitu ya. Oke. Oke, benar. Lanjut. Oke, oke, dah jelaskan. Langkah pertama menentukan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Gini sayang biar cantik. Nah, temannya jangan belakangnya. Lanjut. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2,2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi MPB-nya adalah 6. Jumlah apel 12 dibagi 6. Maksudnya itu 2 apel dalam 1 plastik. Sedangkan jumlah anggur 18 dibagi 6 sama dengan 3 itu juga sama. 3 anggur dalam 1 plastik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Ada yang mau ingin bertanya? Pas, semua paham? Oke, good job. Tepuk tangan. Oke, nah dari kelompok 3 ya. Nah, dari kakak ini dari pertama tadi dia mengajar sama teman-temannya itu keren banget. Diskusi sama ini gini-gini. Tadi sama abang ya diajarin ya, abang diajarin. Oke. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan faktorisasi. Berarti ini menggunakan langkah EP. Oke, pertama EPB. Dicari dulu kantong plastiknya sebanyak berapa dapatnya? 6. Baru ada lagi pertanyaan, berapa satu kantong plastik berisi apel dan anggur? Oke, good job. Buah apel 12. Buah anggur 18. Karena plastiknya 6 dibagi ya? Oke, benar. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Siap-siap kelompok berapa ya? Kelompok berapa, Nak? Oke, kelompok 4. Ayo. Nih. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini.
Perkenalkan nama saya Siti Halimah. Perkenalkan nama saya Ajeng Ramdesia. Perkenalkan nama saya Tirta Yudhika. Soal dibacakan oleh Aji. Soal cerita. Miss Dara membuat 100 kue nastar, 75 kue kaldu dan 80 dadar. Kue tersebut ingin dimasukkan ke dalam toples dengan jumlah yang sama banyak. Banyak kue sabun toples adalah. Boleh kalau mau ngerjakan tulis, ditulis langkah-langkahnya seperti temannya. Oh, sini biar Miss atur dulu tadi. Nah, oke, tunggu Miss naikkan dulu ya, biar ya. Tunggu ya Kak. Nih, kue nastar ya, soal terakhir. Oke, silakan. Oh, tunggu. Oke, yuk silakan tulis langkah-langkahnya. Oke, gini Kak. Ah, berarti dia tadi terpencet lagi kakaknya. Oke, kita ganti ya warnanya ya tadi merah. Ah, mau warna apa Kakak? Terserah Miss, sukanya warna apa? Kuning. Oke, good job. Nah, kuning, silakan. Yang lain diperhatikan, yang nggak paham nanti boleh ditanya. Jangan hilang ya LKPD-nya, nanti dikumpul sama Miss.
Ini boleh dihapus, Kak. Tadi kena gores ya kan, gini caranya. Oke, Miss bantu hapus ya. Oke, silakan nulis. Lanjutkan. Oke, silakan. Siapa yang menjelaskan? Menentukan FPP dari 175 dan 80. Mm-mm. FPP dari 175 dan 80 itu adalah 5. Jadi terdapat 5 toples yang berisi sama. Maka kedua, menentukan jumlah kue sagu di toples. Kue sagu dibagi dengan banyaknya toples. 75 bagi 5 sama dengan 15. Jadi banyak kue sagu di dalam satu toples adalah 5 kue sagu. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Iya, ini ceritanya kue. Jam-jam rawan ini ya kan, siang jadinya kruk kruk kruk. Iya atau enggak? Sama atau enggak kita? Iya sama ya kan. Miss pun gitu. Tadi kue sagu lagi. Aduh, udah mau tahun baru juga ya kan. Aduh, kepikirannya kue jadinya. Oke. Nah, di sini kuenya ada kue nastar ya. Duh, favorit. Nastar, sagu dan dadar. Oke. Nah, baru di situ dicari berapa toples nak dapatnya nak? Oke, 5. Baru pertanyaan keduanya? Kue sagu ya? Berapa satu toples terisi kue sagu nak? 15. Caranya? Iya. Tepuk tangan. Kelompok 4, kelompok terakhir, kelompok bagus penyampaian materinya, memilih warna yang berbeda di antara yang lain ya kan? Tadi yang lain warnanya merah semua, tapi nggak apa-apa. Nah, merah itu menandakan kita itu adalah pemberani. Kalau kuning juga pemberani. Lemah lembut sesuai orangnya. Ya kan, Kak? Oke, jadi nggak ada yang ditanyakan ya. Jadi, nak, satu toples itu berisi 15 kue sagu. Toplesnya ada 5. Pertanyaannya tadi, di dalam satu toples itu berisi berapa biji kue sagu? 15. Ini caranya KPK atau EPB? EPB. Duh, jago-jago. Tepuk tangan. Silakan duduk dulu. Silakan duduk semua kelompoknya. Oke. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat? Oke. Nah, Miss akan memberi penilaian yang dari setiap masing-masing kelompok ini. Nah, di mana penilaiannya itu yang pertama adalah gimana cara komunikasi dia sama temennya, gimana dianya menyampaikan, menanggapi, dan sebagainya. Nah, untuk kelompok 1, good job. Apa perbedaan kelompok 1 dengan kelompok 2? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Yang paling gampang, apa aja? Orangnya, Miss. Bener atau enggak? Iya, kan nggak mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 orangnya sama kan? Baru apa lagi? Soalnya, Miss. Nah, soal kelompok 1 dapat dipahami semua? Ada tadi satu pertanyaan ya kan? Sudah dijawab? Paham? Oke, kelompok 2 tadi pemaparan oleh Kak Damanik. Good job, sangat bagus. Suaranya kuat. Kelompok 3 dari Kak April yang beri pertanyaan, pernah nih, saya miss. Miss suka kali seperti itu. Jadi kita itu jangan jadi siswa yang takut ngomongan, takut salah, tidak. Kita belajar namanya. Yang namanya belajar itu, ya kalau salah kita benarkan. Kalau benar ya good job. Benar tidak? Iya. Penyampainya bagus, abang tadi ya kan bang, di briefing dulu ya bang, sebelum maju ya bang. Nanti ngomongnya gini-gini gitu ya bang. Ya bagus itu namanya kerja kelompok yang bagus. Yang membacakan soal tadi siapa? Jahwat, suaranya juga bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok 4. Oke, abang Ajang. Membacanya soal tadi ya.
Kue. Jadi Miss gini kan langsung terpikir, aduh sudah jam-jam siang, kue pula. Jadi terpikir-pikir, kue nastar lagi kesukaannya kan. Siapa yang suka kue nastar? Oh semua. Nanti kalau tahun baru Lebaran buat ya. Oke, bagus ya penyampaian dari kelompok 4, yaitu dari pertamanya itu adalah moderatornya mengucapkan dengan Assalamualaikum perbedaannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lupa mengucapkan Assalamualaikum. Kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum. Nggak apa-apa, namanya proses belajar. Jadi nanti jika ada pembelajaran ke depan, jadi bisa diperbaikin. Oh, aku sudah bagus, saya sudah bagus nih cara ngomongnya, penyampaiannya. Oh, di sini harus ditekankan lagi. Nanti ketika menyampaikan, jangan gini ya nak, teman-temannya jangan dibelakangi, tapi gini. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman, kita akan mengerjakan langkah pertama, yaitu EPB. Teman-teman, langkah kedua itu adalah menentukan banyaknya kue sagu tadi, gitu ya. Gini ya nak, sebagai bahan referensi untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Oke? Siap? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Miss banyak kali tepuk tangannya, iya biar nggak ngantuk. Bener kan? Jam-jam rawan matematika, lapar, komplit sekali. Oke? Jika ada pertanyaan nak tentang LKDP-nya ini nak? Tidak ada, Miss hapus dulu ya. Nanti LKDP-nya jangan hilang ya Kak, LKDP-nya jangan hilang. Oke, nah dari pembelajaran presentasi KPK dan EPB, kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Apa sih yang dapat kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Apa itu EPB tadi? Oke, KPK? Terkecil. Terus, siapa yang bisa menyimpulkan? Miss, saya ada nih kesimpulan. Siapa? Ada? Dari yang sudah kita pelajarin hari ini? Ada? Kak Mutia? Ada? Bisa menyampaikan kesimpulan hari ini? Atau Bu jadinya kan, Miss mau manggil Kak Damani, Kak April, atau siapa? Boleh? Siapa ada? Oke, betul. Berdiri dulu nak. Untuk Kak siapa namanya? Kak Damanik ya? Boru Damanik. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah apa tadi Kak? Ini KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan. Sedangkan EPB apa Kak? Bilangan terbesar yang faktornya dari 2 atau lebih Ada tuh kata kuncinya. Gimana kalau nanti menentukan EPB dari soal cerita? Dari mana nak? Yang pertama, kalau dia EPB soal ceritanya mencari apa? Jumlah. Jumlah yang sama rata. Jadi kalau udah jumlah, oh ini pakai cara EPB gitu ya. Paham? Oke. Baru kalau KPK? Waktu. Oke, beri dulu A+. Nah, jadi kapan KPK ditentukan, kapan EPB ditentukan, kita sudah paham. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sudah dapat kita ini kan. Nah, Miss mau tanya, dari proses pembelajaran tadi yang kita nampilkan video, kita kerjakan LKPD, kita presentasi, apa yang anak murid Miss rasakan? Senang? Happy? Oh, dapat mudah memahami materi. Oke, karena dari ada video tadi ya kan, ice breaking-nya tentang EPB dan KPK. Baru kalian merasa senang semua? Oke, gembira? Gembira.
Oke, kalau sudah senang, gembira, materinya dapat, berarti situ sudah mantap. Ada pertanyaan tidak mengenai EPB dan KPK? Oke, kalau tidak ada mengenai EPB dan KPK, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, menggembirakan, mudah memahamin. Ya? Oke, jadi ada nggak pertanyaan nih yang gimana gitu? Miss, ini kan tadi 2 bilangan. Kalau 3 bilangannya sama atau enggak cara pengerjaannya? Ayo. Sama atau tidak? Tadi kan ini 2 bilangan semua ya rata-rata ya. Misalnya KPK dari 5 sama 6. Jadi kalau misalnya KPK-nya 5, 6, atau 2, 3, kira-kira kelipatannya gimana ya pengerjaannya? Ada yang bisa? Kalau katanya tadi sudah paham, sudah refleksi, senang, gembira. Sama. Jadi kalau KPK itu misalnya cari dulu KPK dari 2, 4, dan 6. Jadi langkahnya sama. Apa langkah pertama nak kalau KPK itu nak? Iya, menentukan kelipatannya. Jadi tadi kan soalnya 2, 4, dan 6. Berarti kelipatan 2 itu berapa? Oke, kelipatan 4. Oke, setelah itu kelipatan berapa tadi Miss bilang? 6. Oke, jadi KPK-nya berapa ya kelipatan persekutuan jadi 2, 6? Yang sama, yuk, yang sama. Berapa Kak? Iya, 6. Jadi 2 ada 6. 4 ada 6, 6 ada 6. Kalau 2, 6, dia langsung 6, enggak 2. Benar ya? Paham? Oke, nah kalau sudah paham, Miss mau kasih tugas rumah deh sebagai evaluasi. Nih, ayo dikerjakan ya, ditulis di bukunya, nanti akan dikumpul. Kelihatan di papan layar interaktif? Kelihatan. Ayo ditulis di buku latihan ya. Oke, silakan. Kalau ada soal yang belum paham, boleh tanya sama Miss. Mana tahu nanti kebingungan di rumah. Soalnya ada berapa? 3. Ya, yuk. Soal ceritanya hanya 1 ya, Miss masukkannya. Bentar, nah ini soalnya 4. Ini angka satunya kurangin. Dimas ini dia soal keempat. Oke. Yuk. Kelihatan? Udah. Iya, ada 4 soal. Jadi Dimas ya, Dimasnya hilang ya. 2 soal cerita, 2 soal langsung mencari KPK dan EPB. Nanti untuk menentukan soal ceritanya ini buat langkah-langkahnya seperti tadi ya Kak, Bang. Jangan salah tulis di buku latihan, bukan di buku catatan. Ya kan Bang Rio? Hmm.
Ada pertanyaan mengenai soal tugas rumah? Oke, nah sudah siap atau masih sedikit lagi? Oke, kita tunggu dulu Kak Rama, sedikit lagi dia. Sudah? Oke, boleh dikumpul LKDP-nya. Nih, kumpul. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Abang. Terima kasih Kak Rama. Terima kasih Kak. Nah, jika sudah, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini diawali dengan doa dan ditutup oleh doa ya. Agar pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita baik di kehidupan kita sehari-hari atau untuk materi selanjutnya ya. Oke, doa dipimpin oleh Abang Rio. Kepada Abang, Ibu persilakan. Mari kita berdoa, mohon agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Miss ucapkan terima kasih. Simpan bukunya masing-masing, jangan ada yang ketinggalan. Nah, mengakhiri pembelajaran Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.